ひどく苦しんでいる。それを形を変えてそこでいいとする。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Fatima. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Dalam rangka memenuhi tugas saya di mata kuliah Hukum dan Hak Asasi Manusia, saya akan membahas kasus terkait hak asasi manusia yang terjadi di tempat tinggal saya, yaitu di daerah Bogor. Seperti yang sempat ditayangkan di awal, saya akan mengangkat kasus GKI Yasmin atau Gereja Kristen Indonesia yang berada di Yasmin, yang mengalami penyegelan oleh Pemda setempat yang berlangsung sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang tahun 2021. GKI Yasmin terletak di Perumahan Taman Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, tepatnya di Kelurahan Curug Mekar. GKI Yasmin mengalami penyegelan karena adanya demonstrasi besar-besaran dari masyarakat. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak kronologinya. Berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor nomor 645/8/372 tahun 2006 tentang izin mendirikan bangunan atau IMB atas nama Gereja Kristen Indonesia atau GKI, Pengadilan Bogor yang terletak di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nur nomor 31 Taman Yasmin, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor pada tanggal 13 Juli tahun 2006. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa IMB GKI Yasmin telah didapatkan sejak tahun 2006 silam. Namun, ketika pembangunan dimulai, karena adanya demonstrasi dari masyarakat, hal ini mendesak pemerintah Kota Bogor untuk mengeluarkan pembekuan IMB GKI Yasmin yang telah dikeluarkan sebelumnya. Tidak terima IMB-nya dibekukan, pihak GKI Yasmin menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN yang ada di Bandung. Berdasarkan putusan nomor 41/G/2008/PT-UN/BDG yang menerangkan bahwa pembekuan izin IMB gereja tersebut di atas telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik atau biasa kita kenal dengan AUPB. Hal ini menjadi bukti kemenangan pihak GKI Yasmin. Namun pemerintah Kota Bogor tidak menyerah dan mengajukan banding. Namun karena tidak dihadiri oleh kuasa hukum, banding tersebut pun dimenangkan kembali oleh pihak GKI Yasmin. Kasasi pun diajukan oleh pemerintah Kota Bogor, namun karena adanya syarat formal yang tidak memenuhi, maka ditolak oleh Mahkamah Agung, sehingga keputusan akhir adalah Mahkamah Agung mewajibkan pemerintah Kota Bogor untuk mengembalikan surat izin mendirikan bangunan atau IMB yang telah dimiliki oleh GKI Yasmin. Karena kemenangan tersebut, pihak GKI Yasmin pun melanjutkan pembangunan gereja tersebut. Namun karena adanya penolakan dan demonstrasi dari masyarakat sekitar, mendesak pemerintah Kota Bogor mengeluarkan surat keputusan yaitu bernomor sekian pada tahun 2011 tentang pencabutan IMB GKI Yasmin yang telah diterbitkan pada 2006 silam dengan alasan menimbulkan keresahan dan juga menimbulkan situasi dan kondisi yang tidak tentram, tidak aman dan tidak kondusif. Selain itu juga masyarakat mengemukakan bahwa adanya pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan surat pada saat pengajuan IMB pada tahun 2006 silam. Terkait pemalsuan tanda tangan, kita bisa melihat pada putusan Mahkamah Agung nomor 480K/Pidana/2012 yang menyatakan bahwa terdakwa, hal ini RT setempat, telah terbukti melakukan pemalsuan sesuai dengan ketentuan pasal 263 ayat 1 KUHP. Hal ini sesuai dengan yang diajukan atau diadukan oleh Forum Komunikasi Islam Indonesia atau FORKAMI
sebagai pihak dari masyarakat yang menolak pembangunan GKI Pada tingkat pertama, terdakwa sudah terbukti melakukan pemalsuan tersebut. Walaupun sempat melakukan pengajuan banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, namun Pengadilan Tinggi Bandung justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Dan kemudian ketika mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, justru Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut, hingga akhirnya terdakwa terbukti bersalah dan dipidana sesuai dengan tuntutan kejaksaan. Masih di tahun yang sama, yaitu pada tahun 2011, karena masalah ini telah menjadi perhatian publik, bahkan menjadi perhatian nasional, akhirnya pihak Ombudsman memberikan sebuah rekomendasi yang pada intinya mendesak pemerintah Kota Bogor untuk mengembalikan kembali IMB GKI Yasmin. Bahkan di beberapa artikel, Ombudsman menyatakan bahwa Wali Kota Bogor telah melakukan maladministrasi. Selain itu juga di beberapa pihak menyatakan bahwa Pemkot, pemerintah Kota Bogor, telah ingkar terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum. Namun, Pemkot tidak menghiraukan itu semua, hingga akhirnya pembangunan GKI Yasmin pun tidak memiliki kejelasan hingga sekarang. Di awal tahun 2020, Bima Arya selaku Wali Kota Bogor yang baru, yang berbeda dengan Wali Kota Bogor sebelumnya, menjanjikan masalah GKI Yasmin beres pada pertengahan 2020. Namun sekarang, 2021, masih belum ada berita terbaru dari pemerintah Kota Bogor. Dari fakta-fakta tersebut, kita bisa melihat beberapa inti permasalahan. Setidaknya menurut saya yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan arti toleransi, sehingga masih ada sebagian masyarakat yang alergi dengan adanya perbedaan. Mengapa saya katakan sebagian? Karena saya yakin sebagian lagi mendukung pembangunan GKI. Dan yang kedua yaitu budaya hukum yang kacau. Kita melihat seorang RT terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan, walaupun dalam putusan saya baca disinggung adanya campur tangan dari lurah. Namun pada intinya, pihak-pihak yang seharusnya menegakkan hukum justru malah pihak yang mencederai hukum itu sendiri. Hal ini juga berlaku pada pihak GKI Yasmin, karena saya tidak yakin seorang RT atau seorang lurah mau melakukan pemalsuan tanpa adanya iming-iming sesuatu atau sebuah janji. Ditambah pemerintah kota yang seharusnya menjadi contoh bagaimana caranya hidup di negara hukum, bagaimana menjunjung tinggi hukum, justru malah menjadi pihak yang ingkar dan mencederai hukum. Dan yang terakhir menurut saya yaitu adanya permasalahan ketentuan peraturan bersama dua menteri. Di sana mencantumkan syarat tanda tangan atau persetujuan dari warga sekitar untuk mendirikan tempat ibadah. Nah, justru menurut saya ketentuan ini adalah pemicu adanya permasalahan-permasalahan penolakan pendirian tempat ibadah di beberapa tempat Indonesia. Jadi tidak hanya menyangkut masalah ini saja, namun juga kasus-kasus lain. Contohnya penolakan pendirian masjid yang terjadi di Papua atau di Maluku, di mana di sana Muslim adalah menjadi pihak yang minoritas. Nah, untuk permasalahan ini saya akan sedikit membahas beberapa poin yang mungkin bisa menjadi solusi, karena kasus GKI Yasmin ini belum memiliki kejelasan sampai sekarang. Baik, untuk opsi yang pertama yaitu pengajuan ulang IMB. Hal ini bisa dilakukan oleh pihak GKI Yasmin, dan ini cukup berpeluang. Mungkin setelah belasan tahun berlalu, masyarakat sekitar sudah bisa berubah dan menyetujui pembangunan GKI Yasmin ini. Namun jika kita melihat dari rentetan peristiwanya, hal ini bukan hanya sekedar toleransi, namun juga diperkeruh dengan adanya pemalsuan tanda tangan. Hal inilah justru yang menyebabkan masyarakat sekitar marah dan berujung pada penolakan. Namun hal ini juga masih tetap berpeluang untuk bisa dilakukan oleh pihak GKI Yasmin. Dan yang kedua yaitu relokasi. Relokasi adalah pemindahan gedung dari lokasi pertama ke lokasi selanjutnya.
Sebenarnya hal ini sudah dicantumkan di dalam SK Wali Kota Bogor tahun 2011 lalu tentang pencabutan IMB. Pemkot juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi lokasi baru. Mohon bagi pihak GKI Yasmin, hal ini sama dengan pengusiran sehingga mereka tidak bisa menerima itu. Walaupun begitu, hal ini masih tetap bisa diusahakan oleh Pemkot Bogor walaupun dengan usaha diplomasi yang cukup ekstra. Dan yang terakhir yaitu judicial review atau uji material. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ada yang salah di peraturan bersama dua menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah adat. Khusus di pasal 2 huruf B, di sana mencantumkan persyaratan khusus untuk mendirikan rumah ibadah. Ada persyaratan khusus yaitu huruf B, dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa. Nah, justru hal ini menurut saya yang menjadi pemicu utama adanya penolakan pendirian rumah ibadah, bukan hanya saja di kasus GKI Yasmin saja, namun juga di kasus-kasus lain di Indonesia. Dan jika kita melihat dari sistem hierarki perundang-undangan Indonesia, di mana di sana terdapat undang-undang yang paling tinggi, yang selalu bermuatan filosofis. Artinya di sana terdapat nilai-nilai dasar atau cita-cita hukum yang ingin dicapai. Kemudian cita-cita hukum tersebut diamanahkan ke peraturan selanjutnya atau peraturan di bawahnya, di mana peraturan tersebut lebih bersifat praktis, pelaksana, dan dogmatis. Jika kita melihat atau kita kaitkan dengan peraturan bersama dua menteri tadi, maka ada peraturan yang lebih tinggi. Apa itu peraturan yang lebih tinggi dari peraturan bersama dua menteri tersebut? Kita melihat di pasal 28E ayat 1 yang berbunyi setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Kemudian pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 2. Di sana memuat juga negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya. Kemudian di pasal 4 Undang-Undang HAM, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di sana juga memuat hak beragama. Selain itu juga ada pasal 22 masih di undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Pasal 22 ayat 1. Nah, jika kita melihat dari pasal-pasal tersebut, kita bisa melihat bahwa negara Indonesia ini sangat mencita-citakan adanya kebebasan beragama dan beribadah. Namun dalam kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang merasa terusir dari tempat ibadahnya sendiri, merasa tidak bebas untuk melaksanakan kepercayaannya itu. Berarti ada masalah di hukum itu sendiri, dan dari pasal-pasal tersebut sudah cukup alasan untuk menjudicial review di peraturan bersama dua menteri tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekeliruan, saya mohon maaf, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung pihak-pihak tertentu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.